Shalom, nama saya Marta Trivana Gultom dari Pendidikan Seni Musik 2018. Di sini saya akan membagikan sedikit dari firman Tuhan. Kita akan diingatkan lagi oleh firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa di sorga, karena pada hari ini kami dapat beraktivitas dengan baik. Terima kasih untuk kesehatan yang selalu kami dapatkan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Tuntun kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik, agar kami dapat berkonsentrasi. Tuhan, jauh dari atas segalanya, ampunilah segala dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, saudara, mungkin beberapa waktu yang lalu, kita telah memperingati hari Jumat Agung, yaitu hari kematian Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia di kayu salib. Nah, jika saudara ditanya, siapa itu Yesus? Apa yang mau saudara jawab? Jangan-jangan saudara menjawabnya dengan textbook answer yang ada di buku, jawaban yang ada di Google. Atau mungkin saudara menemukan jawaban sesuai dengan, oh waktu itu pendeta bilangnya Yesus ini adalah, atau enggak guru sekolah minggu. Atau enggak saudara mendengarkan jawabannya dari orang tua. Menurut saudara, menurut yang saudara percaya, siapa itu Yesus? Jika berdasarkan ilmu pengetahuan, Yesus itu digambarkan adalah seorang manusia yang lahir di zaman 2000 tahun yang lalu, sekitar 2000 tahun yang lalu, dan ia merupakan nabi atau seorang guru yang baik dan saleh. Nah, jika kita lihat dalam Yohanes 13 ayat 13, dikatakan adalah, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab akulah guru dan Tuhan. Lalu, jika kita melihat dalam Yohanes 14 ayat 6, dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ sudah jelas bahwa Yesus mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Nah saudara, kalau begitu, mengapa Yesus harus datang ke dunia dan harus mati di kayu salib? Ya, tepat sekali jawabannya adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kenapa? Kenapa harus mati? Kenapa harus Yesus yang mati di kayu salib? Kenapa tidak orang lain saja? Nah, pada awalnya manusia dan Allah itu dapat berinteraksi secara langsung, dapat berkomunikasi secara langsung. Namun, ketika manusia pertama diciptakan, yaitu Adam dan pasangannya Hawa, memilih tidak taat kepada Tuhan, maka timbullah yang namanya dosa. Apa itu dosa? Apakah dosa hanya sekedar perbuatan? Apakah bayi yang masih di dalam kandungan sudah berdosa? Faktanya dosa tidak hanya sekedar perbuatan, tapi dosa itu bisa kita sebut sebagai potensi. Kita ilustrasikan sebagai berikut. Ada sebuah biji yang dimana biji itu akan tumbuh dan berpotensi mempunyai banyak buah. Begitu juga dengan dosa. Ketika dosa sudah ada dalam diri manusia, maka manusia dapat berpotensi berbuat buruk, berbuat hal yang melanggar hukum Tuhan, yaitu disebut dengan dosa. Jadi dosa itu bukan sekedar perbuatan, tetapi dosa adalah potensi itu sendiri. Ya, lalu apa kelanjutannya? Ketika Adam dan Hawa memilih tidak taat kepada Tuhan, maka hubungan manusia dengan Allah terputus karena adanya dosa. Karena ada dosa yang memisahkan manusia dengan Allah. Kenapa terpisah? Karena kita ketahui bahwa Allah adalah sempurna. Allah tidak memiliki dosa. Allah tidak berdosa. Maka Allah menuntut manusia untuk sempurna, untuk tidak berdosa. Tapi karena manusia sudah berdosa, lalu ada dosa yang tinggal di dalam diri manusia, maka terputuslah hubungan secara langsung antara manusia dengan Allah. Sehingga pada saat ini kita dapat mengetahui bahwa cara berkomunikasi dengan Allah yaitu dengan cara berdoa. Jadi kita tidak bisa melihat Allah secara langsung karena kita berdosa. Ya saudara, faktanya
ada banyak sekali cara-cara yang ditempuh oleh manusia untuk dapat mencapai Allah, untuk dapat masuk ke surga bersama-sama dengan Allah. Di antaranya ada apa saja? Ada beragama. Kita memeluk agama agar kita masuk surga. Yang kedua yaitu berilmu. Dengan berilmu, manusia berpikir dapat mencapai Allah. Seperti contohnya dalam Alkitab yaitu membangun Menara Babel, di mana mereka membangun Menara Babel setinggi mungkin agar dapat mencapai Allah. Padahal faktanya tidak ya. Lalu yang ketiga yaitu dengan cara beramal baik. Manusia berpikir bahwa aku harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik agar aku dapat mencapai Allah. Dan masih banyak lagi yang diusahakan oleh manusia agar dapat mencapai Allah. Jika kita lihat di Alkitab, di Yesaya 46 ayat 6 dikatakan bahwa kebaikan kita, perbuatan baik kita itu diibaratkan oleh Yesaya sebagai kain kotor. Mengapa demikian? Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, bahwa manusia itu sejak lahir, dia sudah mempunyai potensi dosa. Dia sudah mempunyai dosa yang tinggal di dalam dirinya, sehingga apapun perbuatan yang baik yang sudah kita lakukan, setinggi apa ilmu yang sudah kita capai, kita tidak bisa mencapai Allah dengan usaha kita sendiri. Lalu apa solusinya? Apakah ada solusinya untuk menjadikan manusia kembali bersama-sama dengan Allah? Ya, saudara mungkin ingat dengan Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, saudara, dari ayat tersebut, kita baca sekali lagi di awal kalimat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi, yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat mengembalikan kita untuk bisa bersama-sama kembali dengan Allah adalah inisiatif Allah sendiri, adalah kasih yang Allah berikan kepada kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha-usaha kita. Saudara ingat dengan apa yang ada dalam kisah Yakub, yaitu ketika Yakub bermimpi bahwa ada tangga yang menghubungkan antara surga dengan dunia. Pertanyaannya, tangganya itu berasal dari mana? Dari dunia kepada surga atau surga kepada dunia? Yap, jawabannya adalah dari surga kepada dunia. Itu berarti tangganya diberikan dari surga, dari Allah kepada dunia, bukan dari dunia kepada surga. Itulah yang menjadi penjelasan juga bahwa manusia, dunia, segala yang ada di dunia ini tidak dapat mencapai Allah. Tapi kecuali Allah sendiri yang berinisiatif menyelamatkan manusia. Ya, saudara, itulah jawaban dari kenapa Yesus harus datang ke dunia untuk menyelamatkan, untuk menembus dosa manusia. Karena Allah berinisiatif untuk menyelamatkan dan mengembalikan manusia untuk mencapai Allah. Lalu saudara, ada lagi pertanyaan yang menarik. Pertanyaannya adalah begini, mengapa Yesus harus mati? Mengapa Yesus harus mati? Mengapa Yesus tidak hanya menyelamatkan lalu tidak mati? Jawabannya adalah karena dosa, maut itu harus dilunasi. Saudara ingat bahwa Allah adalah kasih dan juga sekaligus adalah maha adil. Jika Allah tidak memenuhi hukumnya, di manakah letak keadilannya? Namun, jika Allah tetap berpegang pada perkataannya yaitu dosa adalah maut, di manakah letak kasihnya? Oleh karena itu, itulah ya jawabannya bahwa Allah itu adalah maha kasih sekaligus maha adil, di mana Ia menyelamatkan manusia dan juga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, untuk menebus kita manusia di kayu salib. Dan salib Yesuslah yang menjadi penghubung kembali antara manusia dengan Allah. Saudara, Tuhan Allah sudah menawarkan keselamatan kepada manusia secara cuma-cuma. Allah sudah menyelamatkan manusia dengan menyerahkan anak yang tunggal untuk disalibkan. Lalu dalam Wahyu 3 ayat 20 dijelaskan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok, barang siapa yang mendengar suaraku dan membukakan pintunya, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Saudara, dikatakan bahwa barang siapa yang mengetok pintunya, itu artinya Tuhan sudah menawarkan keselamatan kepada kita
tergantung dari kita, karena kita mempunyai hak untuk memilih. Nah, kita memilih untuk membukakan pintu atau membiarkan pintunya tertutup. Dikatakan bahwa ketika kita membuka hati kita, maka Yesus Tuhan akan datang, akan hadir di tengah-tengah kita, dan ia akan makan bersama-sama dengan kita, dan kita bersama-sama dengan dia. Pertanyaan lagi, kenapa harus makan? Jadi, ayat dalam Alkitab ini selalu berhubungan dengan zaman waktunya, dengan zaman pada waktunya. Nah, jadi dahulu itu makan itu adalah simbol dari kedamaian. Jadi dalam ayat ini, maka ketika di ayat ini kita menemukan kata makan, itu berarti Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa ketika kita membukakan pintu hati kita, ketika kita membuka pintu untuk Tuhan, maka kita sudah berdamai dengan dosa, kita sudah berdamai dan kita sudah bersama-sama dengan Allah. Saudara, ketika kita membukakan pintu hati kita untuk menerima Yesus, untuk menerima Dia sebagai penuntun hidup kita, sebagai Allah kita, itu artinya kita harus sungguh-sungguh percaya. Percaya yaitu kita mempunyai iman. Lalu ketika kita mendengar bahwa iman tanpa perbuatan adalah maut, adalah sia-sia, maka ketika kita sudah beriman, maka kita harus menyesuaikan perbuatan kita, perbuatan yang seperti apa? Perbuatan yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus, kepada Allah. Apa selanjutnya ketika kita sudah percaya? Selanjutnya adalah kita harus taat. Mengapa? Kita mau baca Alkitab lagi, kita mulai dari teladan Yesus. Matius 26 ayat 39 mengatakan bahwa ketika Yesus sedang berdoa, sebetulnya dia mengungkapkan isi hatinya, yaitu sekiranya cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi ia melanjutkan doanya, yaitu tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Di situ menunjukkan bahwa Yesus tetap taat. Matius 8 ayat 27 mengatakan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perahu, tiba-tiba ada badai besar yang menerpa mereka. Semua murid-muridnya ketakutan, namun ketika Yesus menghardik angin, apa yang terjadi? Angin itu taat kepada Yesus. Angin saja taat kepada Yesus. Kemudian 1 Korintus 7 ayat 19 mengatakan bahwa bukan lagi hal-hal yang lahiriah yang penting, tetapi taat kepada hukum Allah adalah yang paling penting. Yohanes 3 ayat 36 mengatakan bahwa taat dan percaya adalah hal-hal yang berkesinambungan. Maka ketika kita sudah percaya kepada Allah, maka kita harus taat. Ibrani 11 ayat 7 mengatakan bahwa Nuh taat kepada Allah. Sekalipun Nuh dibilang gila, dibilang tidak waras oleh orang-orang pada zamannya karena ia membuat bahtera di dataran tinggi, tetapi ia taat kepada perkataan Allah. Maka Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Ibrani 11 ayat 8 mengatakan Abraham pergi ke tempat yang tidak ia ketahui. Bahkan Abraham tidak mengetahui kemana aku Tuhan, harus kemana aku Tuhan, tapi ia tetap percaya, ia tetap taat kepada Allah, dan ia tetap melanjutkan perjalanannya, ia tetap pergi. Saudara, maka taat adalah buah-buah dari iman kita. Ketika kita percaya, maka buktinya adalah dengan kita taat kepada hukum dan perintah Allah. Ya saudara, ketika kita sudah percaya dan kita sudah taat kepada Tuhan, maka bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita tetap menjadi manusia yang tidak punya tujuan hidup? Nah, ngomong-ngomong dengan tujuan hidup, apa tujuan hidup saudara? Apakah saudara masih bingung sampai sekarang? Aku mau jadi apa ya? Sebenarnya kenapa aku dilahirin? Apa sebenarnya goal? Apa sebenarnya tujuan hidup kita? What on earth am I here for? Untuk apa aku dilahirkan di dunia ini? Apakah hanya kebetulan? Saudara harus ingat. Yang pertama adalah it all starts with God. Semuanya ini dimulai dari Allah. Yang kedua adalah you are not an accident. Kita, kamu, aku bukanlah sebuah kebetulan. Kebetulan dilahirin oleh orang tua kita? No. Kita bukan hanya sebuah kebetulan. Pasti Tuhan mempunyai tujuan membuat rencana yang indah bagi setiap kita. Tujuan hidup kita adalah untuk Tuhan. Kita diciptakan untuk Tuhan.
Maka yang pertama kita harus menyenangkan Tuhan. Seperti dalam lagu rohani yaitu menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Yang kedua adalah menjadi sahabat karib bagi Allah. Seperti apa? Bersekutu dengannya, mendengarkan firman-Nya, membaca dan merenungkan Alkitab, dan yang paling penting adalah berkomunikasi dengan cara berdoa kepadanya. Tidak hanya ketika kita dalam situasi yang sulit, tidak hanya ketika kita dalam situasi yang penuh sukacita, tapi dalam segala situasi, dalam segala kondisi, kita harus menjadikan Tuhan sebagai sahabat karib kita yang selalu ada untuk kita dan kita pun ada untuk Tuhan. Ya saudara, untuk mencapai tujuan hidup kita yaitu menyenangkan Tuhan dan menjadi sahabat Tuhan, pasti tidak mudah. Tentu sulit untuk mencapai tujuan tersebut, tapi kita harus ingat bahwa yang pertama, ketika Anda merasakan bersukacita, ketika Anda merasa berduka cita, katakan pada Tuhan. Ketika Anda ingin berkeluh kesah, katakan pada Tuhan apa yang Anda rasakan. Ya, selanjutnya adalah percaya kepada janji Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah ingat apa yang sudah Tuhan kasih untuk kita. Sepertinya berkat, apapun itu, kesehatan itu tidak ternilai, tidak terhitung. Sudah berapa banyak Tuhan memberikan kepada kita. Maka dari itu, itulah yang harus menjadi pegangan bagi kita untuk kita tetap menyenangkan Tuhan dan menjadi sahabat bagi Allah. Lalu saudara, Kejadian 1 ayat 26 ketika penciptaan, Allah berfirman bahwa baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita, maksudnya dengan Allah. Nah, dari situ kita tahu bahwa kita ini, sebagaimanapun rupa kita, rambut kita seperti apa, mata kita seperti apa, tapi kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, baik dari rupa maupun dari sifat kita. Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Allah menciptakan manusia agar manusia dapat mempunyai hubungan dengan Dia, dengan Allah. Maka seperti Allah, manusia dapat berpikir. Seperti Allah, manusia bisa menciptakan benda atau sesuatu hal. Seperti Allah, manusia dapat menghargai dan mengapresiasi kepada segala sesuatunya. Contohnya, ketika Allah sedang menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-7 selalu dikatakan bahwa Allah melihat semuanya itu indah. Allah mengapresiasi hasil ciptaannya. Begitu juga dengan manusia. Ketika manusia sudah dapat menciptakan sesuatu, dapat melakukan sesuatu, dan ada hasilnya, manusia selalu mengapresiasi, menghargai apa yang telah ia kerjakan, ia raih, ia ciptakan. Seperti Allah, manusia juga bisa menilai dan mengevaluasi. Manusia bisa menilai apakah hal ini baik atau buruk, apakah ini jahat atau baik bagiku, apakah ini ada untungnya atau tidak. Manusia bisa menilai. Dan seperti Allah juga bahwa manusia itu punya kasih seperti sifat dari Allah. Jadi apakah ada alasan bagi kita untuk tidak mensyukuri hidup? Apakah ada alasan kita untuk merasa insecure? Pada zaman sekarang banyak sekali manusia yang merasa insecure ya. Mungkin sebagian dari kita banyak yang menganggap, wah badan aku kok terlalu gendut, wah rambut aku kok keriting sih, kenapa kulit aku hitam. Padahal Tuhan menciptakan segambar dan serupa dengannya. Maka setiap manusia yang diciptakan itu adalah baik, itu adalah istimewa. Dan setiap manusia diciptakan Tuhan pasti ada tujuannya. Tidak ada manusia yang diciptakan secara cuma-cuma, secara kebetulan, tidak ada. Ketika kita sudah mengetahui betapa istimewanya kita diciptakan oleh Allah, maka kita harus memilih untuk taat dan setia kepada Dia. Untuk itu sebelum kita berpisah satu sama lain, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk penyelamatan-Mu bagi kami manusia. Terima kasih Tuhan karena kami telah diciptakan begitu istimewa, segambar dan serupa dengan Engkau. Tuhan ajar kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Jauh dari atas segalanya, ampunilah segala dosa-dosa kami di dalam nama anak-Mu. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.